Nama saya Gita Wulandari dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran teori gerakan sosial kontemporer 1. Berdasarkan sejarah, teori gerakan sosial kontemporer 1 ini merupakan teori yang pertama dari semua teori yang termasuk dalam teori gerakan sosial kontemporer. Teori gerakan sosial kontemporer 1 ini muncul pada periode kedua atau sekitar tahun 1950-an. Terdapat 3 pemikiran utama atau 3 pikiran pokok dari teori gerakan sosial kontemporer 1 ini. Yang pertama adalah memobilisasi berbagai macam konstituen dengan berbagai cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan ini mencakup 5M: man, money, method, material, and machine. Dan yang kedua adalah bentuk organisasi dan strategi penggalangan sumber daya. Yang ketiga adalah diciptakan sebagai bentuk bagian dari taktik yang digunakan dalam gerakan sosial. Selanjutnya, terdapat teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini dipengaruhi oleh structural strength theory atau teori ketegangan struktural yang kemudian menciptakan atau mewujudkan ketidaknyamanan psikologis. Hal tersebut kemudian mendorong terjadinya gerakan sosial. Konsep dari teori fungsional ini sangat dipengaruhi oleh teori sosiologi, di mana teori fungsionalisme ini memandang masyarakat atau pranata sosial sebagai suatu model sistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama guna mencapai suatu keseimbangan. Dalam suatu masyarakat terdapat sub-subsistem yang saling berhubungan dan melengkapi untuk mencapai satu tujuan. Sebuah konflik yang terjadi di dalam masyarakat dianggap sebagai tempat untuk mencapai sebuah titik keseimbangan. Keseimbangan sistem. Masyarakat secara organik membangun sistem kelembagaan yang menyeimbangkan sub-subsistem yang berfungsi menampung hal-hal baru yang menimbulkan pertanyaan. 4 sub teori fungsional. Teori fungsional ini terbagi menjadi 4 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pendidikan, yang kedua subsistem ekonomi, yang ketiga subsistem hukum, dan yang keempat adalah subsistem politik. Subsistem politik ini menjadi penyebab dari terjadinya ketegangan struktural. Sumber-sumber subpolitik yang menyebabkan ketegangan struktural ini berasal dari subekonomi. Perubahan dalam teori fungsionalisme adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan teratur yang senantiasa menyeimbangkan kembali. Perubahan ini dikategorikan sebagai perubahan karena ketidakseimbangan sistem yang berasal dari ketegangan struktural. Selanjutnya terdapat model ketegangan struktural. Model ketegangan struktural ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model relative deprivation. Yang kedua adalah model ketegangan struktural, dan yang ketiga adalah model collective behavior atau model 6 tahap. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu, dimulai dari model relative deprivation. Ketegangan struktural adalah proses perbandingan. Proses perbandingan di sini dibagi menjadi 2 referensi. Yang pertama adalah referensi kelompok, dan yang kedua adalah referensi masa depan. Referensi kelompok yaitu pergerakan sosial terbentuk dari adanya ketegangan struktural yang membuat dirinya kehilangan hak harta benda atau terampas hak harta bendanya dibandingkan kelompok lain. Yang kedua adalah referensi masa depan, yaitu proses pembaharuan dari elit politik dan ekonomi yang menghasilkan ekspektasi tinggi. Jika ekspektasi tinggi ini tidak tercapai, tidak terjadi, tidak terwujud, maka nantinya
akan timbul gerakan sosial di dalam masyarakat tersebut. Model yang kedua adalah model tekanan struktural, yaitu nilai dari luar yang dibawa adalah modernisasi dan juga globalisasi pembangunan tidak sesuai dengan konsep sentral masyarakat lokal atau nilai-nilai luhur yang sudah dianut oleh masyarakat lokal tersebut, sehingga akan menyebabkan ketegangan struktural. Model yang ketiga adalah model collective behavior atau model 6 tahap. Tahap yang pertama adalah pendorong struktural. Tahap yang kedua adalah ketegangan struktural. Tahap yang ketiga adalah penyebaran kepercayaan umum. Tahap yang keempat, faktor pencetus. Tahap yang kelima, mobilisasi pemeran serta. Dan yang keenam adalah bekerjanya peran atas pengendalian sosial. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan satu-satu tahap-tahapnya tadi, dimulai dari tahap pendorong struktural, yaitu aktualisasi kondisi struktural masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindakan kolektif atau heterogenitas. Yang kedua ada ketegangan struktural, yaitu kondisi ketegangan yang diakibatkan kenyataan struktural atau ketidaknyamanan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, penyebaran kepercayaan umum, yaitu mencari kambing hitam dari sebuah ketegangan yang terjadi. Yang keempat, ada faktor pencetus, yaitu kondisi situasional yang semakin mempertegas pendorong struktural untuk terpicu timbulnya tindakan kolektif kontekstual. Yang kelima, mobilisasi pemeran serta, yaitu aktivitas kolektif yang menimbulkan atau yang aktivitas kolektif tersebut terwujud jika dimobilisasi massa. Pada tahap ini mulai adanya pendekatan manajemen. Kemudian tahap yang keenam, yang terakhir, adalah bekerjanya pengendalian sosial. Bekerjanya pranata hukum atau agen sosial dijadikan sebagai penentu bekerjanya tindakan kolektif. Pergerakan sosial yang terjadi dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dari ketegangan sosial inilah yang memicu tindakan-tindakan kolektif, sehingga pergerakan sosial merupakan mekanisme untuk meredakan ketidaknyamanan psikologis akibat dari ketegangan struktural. Teori ketegangan struktural dianggap sebagai teori yang harmonis karena menjunjung keseimbangan sebagai sebuah sistem. Jika dilihat dari asumsi dasarnya, maka teori ini disebut sebagai teori stabilitas sosial dan konsensus normatif karena berstandar pada status quo. Jadi, dalam teori gerakan sosial fungsionalisme psikologi sosial, gerakan sosial merupakan perwujudan dari tindakan-tindakan kolektif yang terjadi karena adanya reaksi-reaksi kolektif untuk menjaga keseimbangan sebagai sebuah sistem dan adanya ketidaknyamanan psikologis sebagai akibat dari adanya ketegangan struktural.